Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Benny Laos dan Shirley Choanda dianggap sebagai manusia berjubah malaikat oleh dua orang wanita ibu dan anak yang sangat kelaparan di sebuah ruang tunggu bandara. Kedua sosok ibu dan anak tersebut terlantar dan tak memiliki uang untuk pulang ke kampung halamannya yang baru saja menerima kabar duka melalui sambungan telepon. Adapun kedua sosok wanita tersebut berasal dari Bitung, salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara. Keduanya kala itu berangkat ke Sorong menggunakan kapal laut. Namun setelah kapal tiba di Ternate, Provinsi Maluku Utara, mereka menerima kabar duka, di mana salah satu anggota keluarganya meninggal dunia dan mengharuskannya putar haluan kembali pulang. Jalan alternatif pun spontan dipikiran dan segera menuju bandara sebab kapal untuk pulang ke Bitung belum terjadwal. Tiba di bandara subuh hari dan belum makan sebab semua uangnya sudah habis dibelikan tiket pesawat. Sementara jadwal pemberangkatan pesawat pukul 14 siang menjelang sore. Badan sudah gerah karena uap air laut. Bisa dibayangkan perasaan mereka berdua. Sejak subuh hingga siang belum makan, duduk di ruang tunggu bandara yang sangat dingin dengan AC. Perut pastinya keroncongan. Saat itulah muncul dua sosok sepasang kekasih bergaun putih duduk tepat di depan ibu dan anak tersebut. Kedua sepasang kekasih itu pesawatnya delay sehingga mendapatkan dua nasi kotak sebagai servis maskapai. Ibu dan anak yang kelaparan yang belum makan dan mandi sejak pagi hingga siang hanya bisa menelan ludah melihat keduanya diberikan nasi kotak oleh pihak maskapai, namun tidak dengan sepasang ibu anak tersebut. Merasa tidak enakan, keduanya berdiri beranjak dari tempat duduknya, meninggalkan sepasang kekasih yang baru saja mendapat pelayanan atau pemberian nasi kotak. Yang tak lain kedua sepasang kekasih tersebut adalah Benny Laos dan Shirley Choanda, yang belum lama ini mengalami kecelakaan kapal yang sangat naas, mengakibatkan Benny Laos wafat. Seperti apa cerita selanjutnya? Berikut pemaparan langsung dari anak dari ibu tersebut mengenai hal yang dialami ketika bertemu dengan Pak Benny Laos dan Ibu Shirley di ruang tunggu bandara, yang intisarinya mereka tidak saling mengenal, namun Pak Benny dan Ibu Shirley dianggap layak disebut malaikat penolong. Berikut informasinya untuk Anda hanya di channel Berbagi Cerita CBC. Love language dia itu memberi. I love that. Cerita diawali saat Shirley Choanda atau akrab disapa Shirley menghadiri undangan podcast Denny Sumargo atau Bang Densu. Shirley datang didampingi oleh sepasang anaknya yang ganteng dan cantik. Seperti diketahui, Shirley adalah pemenang Pilgub 2024 di Maluku Utara menggantikan posisi mendiang suaminya, Benny Laos. Dan beberapa waktu ke depan, sisa menunggu pelantikan dirinya sebagai Gubernur Maluku Utara medio 2024 hingga 2029. Shirley diundang Bang Densu untuk menceritakan kronologi kecelakaan kapal yang ditumpanginya bersama suaminya saat kampanye kala itu. Namun naas, sang suami tercinta nyawanya tak terselamatkan, sementara Shirley juga mengalami luka di bagian kaki. Singkat cerita, berawal dari podcast tersebut, menjadi pertemuan kali keduanya dengan sepasang ibu dan anak yang terlantar di Bandara Ternate. Mereka tidak bertemu secara langsung, namun anak dari ibu yang terlantar tersebut memperhatikan dengan pelan-pelan wajah Shirley di layar kaca, lalu mengingat-ingat kejadian kapal terbakar yang mengakibatkan seseorang lelaki wafat yang tak lain adalah suami tercinta dari Shirley. Sehingga anak dari ibu yang terlantar di bandara tersebut menyimpulkan bahwa ibu Shirley dan almarhum Pak Benny lah kala itu yang menolongnya di bandara. Bang Den, titip ya, kali aja dibaca ibu Shirley. Tulis Cime 05 di kolom komentar, yang dibanjiri ratusan respon haru dari netizen. Ibu Shirley ingat nggak Bu? Di Bandara Ternate antara tahun 2016 dan 2017, Ibu dan Bapak Benny lagi di ruang tunggu dan duduknya berhadapan kami.
Yang tak lain adalah saya dan mama saya. Kala itu kami sedang berduka, Bu. Kami berangkat dari Bitung dengan kapal tujuan Sorong. Namun ketika kapal sandar di Ternate, kami mendengar kabar duka yang akhirnya membuat kami turun di Ternate, lalu ke bandara hendak naik pesawat balik menuju Bitung. Kami dekil banget kala itu nggak mandi, jadi kami merasa sangat kotor. Ibu dan bapak waktu itu duduk tepat di hadapan kami karena pesawatnya tertunda. Ibu dan bapak diberi makanan oleh pihak maskapai. Ketika kami lihat itu, kami memutuskan untuk pergi dan duduk di tempat lain karena takut mengganggu bapak dan ibu makan. Intinya kami merasa kami benar-benar dalam keadaan dekil dan merasa sangat tidak baik duduk di dekat ibu dan bapak. Tak lama kemudian ibu mencari kami dan memberi kami makanan. Ibu ingat nggak itu? Ibu dan bapak tahu nggak? Saat itu kami benar-benar nggak memegang uang sama sekali. Kami di bandara sejak dari subuh. Sedangkan pesawat kami jam 2 siang. Kami nggak tahu Ternate. Kami juga nggak mandi dan makan. Lalu tiba-tiba ibu dan bapak datang menghampiri, membawa berkat buat kami. Sejak pertolongan kepada kami saat itu bahkan hingga kini, kami selalu memanjatkan doa setulus hati agar ibu dan bapak selalu diberkati. Bahkan kami juga kala itu berdoa pada semua orang baik yang membantu kami saat di Ternate. Saya berdoa semoga saya bisa membalas kebaikan orang-orang yang menolong kami saat itu. Singkat ceritanya, atau beberapa tahun kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan buruh bagasi yang juga pernah menolong kami saat itu. Kami memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih atau balas jasa kebaikan buruh itu. Tapi sayangnya tidak dengan Ibu Shirley dan Bapak Benny almarhum. Sebab jujur kami benar-benar tidak tahu siapa kalian. Kalau pesan ini sampai dalam artian Ibu bisa baca, Bu, terima kasih banyak ya, terima kasih. Karena kala itu kami yakin Tuhanlah yang mengarahkan Bapak dan Ibu untuk menolong kami. Makanan yang ibu dan bapak berikan waktu itu benar-benar sangat membantu kami, Bu. Terima kasih juga karena ibu dan bapak bela-belain keliling area ruang tunggu bandara hanya untuk mencari keberadaan kami dan memberi kami makanan ibu dan bapak. Terima kasih, Bu. Sampai detik ini, saya dan mama tidak akan pernah melupakan kebaikan ibu dan bapak. Selama beberapa tahun ini ketika saya bersaksi atau berdoa tentang Ternate, saya tidak pernah absen menyebut kalian. Suami istri Cina yang memakai pakaian putih di ruang tunggu karena ingatan itu terus saja tersimpan dalam benak dan pikiran kami. Singkat cerita, ibu saya secara kebetulan menonton podcast Bang Densu, lalu menelpon ke saya. Katanya ada wanita cantik bernama Shirley di YouTube, dan ibu itu sangat mirip dengan yang membantu waktu di Bandara Ternate, dan ibu saya yakin itu memang adalah Ibu Shirley. Singkatnya, saya pun menonton podcast ibu, bahkan setelah berkali-kali melihat wajah bapak ibu di sosmed, kami tidak salah lagi. Sosok sepasang kekasih bergaun putih bak malaikat penolong, kami telah temukan. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus jaga dan lindungi Ibu Shirley dan keluarga. Saya juga berdoa Tuhan Yesus memberi tempat ternyaman dan terbaik kepada Bapak Benny Laos di surga sana. Harapan kami Ibu Shirley dapat memimpin Maluku Utara dengan penuh hikmat dan kasih dari Tuhan Yesus. Kita tidak saling kenal, Bu, tapi terima kasih atas 2 kotak makan yang Ibu dan Bapak beri di saat itu. Membantu asal dia tahu he's making an impact on other people's life. Dia kasih uang ke siapa aja kayak like he tries to see the good in everyone. Love language dia itu memberi. I love